aja ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 5 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya telah terpilih 5 pemenang yang akan berangkat menuju ke perang besar 100 dinasti. Sementara itu, Patriark Lin Fan tiba-tiba saja berkunjung ke ruangan Lindong. Di situ Patriark mengaku bersyukur atas pencapaian besar keluarga Lin karena di tahun ini bisa mengirimkan 2 kandidat. Akan tetapi Patriark mengaku pusing dengan hubungan Lindong dan Lin Langtian. Lindong pun membenarkan akan hal itu. Patriark pun lanjut berkata, "Sekarang kalian berada di pihak yang sama sebagai keluarga Lin. Aku tidak bisa berpihak pada salah satu dari kalian." Lindong pun lalu berkata di dalam hati, "Apa maksudnya? Dia ingin kami menyelesaikan masalah kami?" Lindong pun lanjut berkata, "Tenang saja Patriark. Kalau begitu, jika aku mencapai sesuatu di perang besar, aku tidak akan melupakan kebencian keluarga Wang." Mendengar hal itu, Patriark pun merasa kalau Lindong punya kepribadian yang sangat baik. Dan jika mereka bisa mengerti lewat kata-kata, maka mereka pasti akan mengerti maksudnya. Lindong pun lanjut berkata, "Kali ini aku sudah menyinggung keluarga Wang. Pasti nanti mereka akan balas dendam." Patriark pun agak terkejut dan berkata di dalam hati, "Anak ini sangat berani. Apa dia ingin minta bantuanku secara tidak langsung?" Patriark pun lalu mulai berkata, "Aku akan peringatkan Wang Lei. Kalau dia berani macam-macam lagi dengan keluarga Lin, maka keluarga Lin dan keluarga Wang akan berperang." Mendengar hal itu, Lindong pun mengaku merasa tenang dan berterima kasih kepada Patriark. Dan Patriark pun kini lanjut menjelaskan, "Lindong, medan perang kuno, tempat perang besar 100 dinasti berada di tempat gaib. Ada banyak energi nirwana di sana. Kalau kamu beruntung, kamu bisa membuat pil nirwana. Kamu harus mengumpulkan pil nirwana secepat mungkin. Hanya dengan begitu, kamu bisa menyerang orang yang berada di ranah nirwana. Pada waktu itu aku menghabiskan lebih dari 200.000 pil nirwana untuk mencapai alam nirwana. Kamu harus ambil kesempatan ini untuk mencapai ranah nirwana secepat mungkin." Penjelasan itu membuat Lindong pun sangat terkejut dan berkata, "Hah, lebih dari 200.000? Bukannya ada banyak sekte yang ikut? Bahkan sekarang aku hanya punya 1.000 pil." Lindong pun lalu teringat saat di Monumen Prasasti bahwa harusnya di sana ada banyak pil nirwana. Tapi ada penjaga yang mengerikan itu sehingga Lindong tidak berani masuk. Dan memang benar, waktu itu Lindong keluar dan ambil yang paling banyak. Patriark pun lalu pamit kepada Lindong dan berkata, "Baiklah, aku tidak ingin mengganggumu. Besok kamu harus pergi ke kolam roh suci untuk latihan. Cairan spiritual di sana bisa meningkatkan peluangmu untuk mencapai nirwana. Keluargamu juga anggota keluarga Linku. Selama dinasti Agung Yan masih punya klanku, kamu tidak perlu khawatir dengan keluargamu. Jangan lupa istirahat." Lindong pun berterima kasih. Ia pun lanjut berkata di dalam hati, "Akhirnya aku sudah mencapai peringkat terbaik di dinasti Yan. Selanjutnya adalah menaklukkan dunia yang lebih luas. Lin Langtian, kita akan menyelesaikan masalah kita di tempat itu. King Zhu, aku harus menepati janjiku dan muncul di depanmu sebagai pasangan yang layak untukmu. Semua kebaikan dan keluhan perang besar, medan kuno, aku, Lindong, akan datang." Sin beralih di kolam roh suci. Ujian untuk menemukan yang terkuat. Terlebih dahulu memasuki kolam roh suci. Kolam roh suci, energi hijau yang berasal dari para binatang kuno, hanya dapat diserap oleh mereka yang kuat. Di mana saat ini kelima pemuda terpilih telah berada di tempat ini. Lindong pun terlihat kagum dengan tempat ini karena merasakan energi yang luar biasa. Pangeran Molin pun mengatakan kalau inilah saatnya mereka membagi area kolam suci ini dengan cara undian. Tapi tampaknya Lin Langtian pun tak peduli dengan hal itu dan segera bergegas mencari tempat sambil berkata di dalam hati kalau ia akan membuat Lindong pulang dengan tangan kosong. Sementara Lindong pun kini merasakan energi yang misterius. Xiaode pun mengatakan kalau hal itu karena ada tulang binatang kuno di sini. Dan ia lanjut berkata, pada waktu itu kekuatan binatang kuno yang ada di sini mungkin di atas nirwana. Daerah di sekitar Lin Langtian juga memiliki beberapa tulang. Ada 200 tulang secara keseluruhan. Hal itu membuat Lindong pun jadi bersemangat dan berkata, "Apa? Mari kita bergegas untuk menemukan harta rahasia." Xiaode pun menganggap kalau Lindong sangat beruntung. Xiaode pun segera merubah tubuhnya dan ia pun akan segera turun bersama Xiaoyan. Sementara itu Lindong pun kini akan duduk dan meditasi di tempatnya.
Sedangkan Pangeran Moling pun kini tampaknya memperhatikan Lin Langtian yang akan berbuat sesuatu. Ia pun jadi bertanya, "Lin Langtian, apa yang ingin kau lakukan?" Lin Langtian pun menjawab kalau ia punya dendam dengan Lindong dan ia ingin menyelesaikannya di sini. Pangeran Moling pun lalu mengingatkan kalau mereka berdua berasal dari satu keluarga. Ia pun berharap agar Lindong dan Lin Langtian bisa hidup rukun karena mungkin mereka akan saling membutuhkan di masa depan. Lin Langtian pun menjawab enteng, "Jangan khawatir." Dan tiba-tiba saja Lindong pun kini angkat bicara, "Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu. Biarkan dia. Lagian dia tidak akan pernah membantuku." Pangeran Moling pun hanya menghembuskan nafasnya. Ada. Dan kini terlihat Lin Langtian pun dengan wajah kesal berkata, "Hei Lindong, kau akan mati. Aku lebih baik daripada kau." Dan maafut, ia pun kini menembakkan kekuatannya kepada Lindong. Tapi dengan cepat Lindong pun segera mengeluarkan pusaka puncak penjara berat dan Makdawar. Setelah menangkis serangan itu, Lindong pun berkata, "Mainkan trik murahan." Hal itu menimbulkan gelombang yang kuat di kolam roh suci, membuat ketiga peserta lain pun jadi terkejut. Sedangkan Lin Langtian pun jadi keheranan dan berkata, "Aku sudah melakukan serangan terbaik. Mengapa tidak terjadi apa-apa? Kau yang memaksaku, Lindong." Seketika Lin Langtian pun mengeluarkan kekuatannya yang lebih hebat lagi, yaitu pusaran naga air. Seketika air di situ pun membentuk sosok naga dan langsung menyerang Lindong. Gelombang air yang kuat itu jelas mengejutkan semua yang ada di situ. Dan dengan serakahnya, Lin Langtian pun kini bermaksud untuk mencaplok semua energi di area Lindong. Menghadapi hal itu, Lindong pun di situ masih tampak terdiam saja dengan tangan kirinya yang tampaknya ia merilis sesuatu yang ternyata itu adalah simbol kuno pelahap. Seketika kekuatan dari simbol pelahap pun mulai berputar-putar untuk melahap kekuatan Lin Langtian. Tatapan Lindong pun kini mulai menajam dan berkata, "Konyol sekali kau, Lin Langtian. Keluarkan semuanya." Dan dengan cepat kekuatan naga air dari Lin Langtian pun mulai terserap oleh Lindong. Jelas hal itu mengagetkan Lin Langtian dan di situ ia berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu?" Sementara Lindong pun kini berkata, "Nyahlah." Dan boom. Seketika kini muncul ledakan yang dahsyat di kolam roh suci itu. Pangeran Moling pun cukup terkejut dengan kekuatan Lindong yang dahsyat itu. Dan kini pasca ledakan itu, tampak wajah Lin Langtian pun tampak sangat kesal karena saat ini semua energi roh sucinya telah terserap oleh Lindong. Sementara Lindong yang telah menyerap semua energi Lin Langtian pun kini dengan santai berkata, "Hei Lin Langtian, perjalanan ke kolam roh suci ini anggap saja seperti bertamasa ya." Zhang Man yang melihatnya pun menyahut, "Itu terlalu kejam." Lin Langtian pun kini dibuat malu sehingga ia pun merasa sangat marah. Ia pun segera mengeluarkan jurus manifestasinya, yaitu segel ponik surga agung. Seketika kini muncul burung api ponik yang sangat besar yang akan menyambar Lindong. Lindong pun dengan sigapnya segera mengeluarkan batu puncak penjara berat, yaitu alam gravitasi. Seketika batu besar itu segera menindih bonek api dari Lin Langtian dan bam! Bonek api dari Lin Langtian pun jadi hancur, membuat Lin Langtian pun jadi terluka dan berdarah. Lindong pun segera akan menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Lin Langtian. Lindong pun dengan cepat segera mengeluarkan jurus andalannya, yaitu belantara besar memenjara jari surgawi. Lin Langtian pun juga segera mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu cermin roda roh melawan semesta dan blar. Dua kekuatan yang dahsyat itu bertabrakan, tapi tampaknya Lin Langtian pun kewalahan. Ia pun segera berkata kepada kodamnya, "Energi gelap ini sangat menjengkelkan. Singkirkan itu untukku." Lindong pun di situ berkata, "Aku akan melihat bagaimana kau melakukannya." Tapi seketika Xiaodi pun muncul dan memperingatkan Lindong agar hati-hati karena keberadaan yang ada di tubuh Lin Langtian juga kembali. Lindong pun jadi terkejut. "Apa itu?" ucapnya. Xiaodi pun menjawab kalau itu adalah jiwa yang sangat kuat. Sementara itu Lin Langtian pun segera berkata kepada kodamnya, "Mastermu, kita harus membunuh Lindong. Dia menghancurkan formasinya dan mengambil energiku. Kita tidak bisa membiarkannya." Mastermu pun balas berkata, "Aku mengatur formasi untukmu kan? Bagaimana ini bisa terjadi?" Lin Langtian pun tetap ngeyel dan berkata, "Mastermu, kali ini dengan cara apapun kita harus membunuh bocah ini. Kalau tidak akan ada masalah yang tak pernah ada habisnya." Akan tetapi Mastermu pun menolaknya karena menurutnya sulit untuk mengalahkan Lindong sekarang. Jelas Lin Langtian pun keheranan dan bertanya, "Kenapa?
Master pun menjawab, ada keberadaan sesuatu yang misterius dalam tubuh bocah itu. Aku bertarung dengannya di dasar kolam, tapi aku tidak bisa mengatasinya. Lin Langtian pun kini benar-benar jadi tak bisa berkutik, dan dengan masih menahan amarahnya ia berkata, dia merampas energiku. Bagaimana bisa mengabaikan semuanya? Bocah ini tidak bisa diabaikan. Mastermu pun lanjut berkata, kau harus bisa mengendalikan dirimu. Jika kehadiranku terungkap, itu tidak akan baik untukmu. Untuk menjadi benar-benar kuat, siapa yang tidak melalui 1000 cobaan dan malapetaka? Lin Langtian pun benar-benar tak bisa berkutik lagi dan harus menerima kalau ia kalah dengan Lindong. Ia pun hanya bisa berkata, pria rendahan dari keluarga cabang. Anehnya, dia dijaga oleh keberadaan yang begitu misterius. Itu sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan. Biarkan mereka yang di depanku ini menertawakanku. Kalau begitu, aku tak akan mengulangi kejadian seperti ini. Lindong, tunggu saja. Aku akan pastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Xin lalu beralih saat ini Lindong yang terkejut dengan perubahan dari tubuh Xiaoyan yang baru saja mengalami evolusi. Xiaode pun lalu berkata, tubuh macan bodoh ini berevolusi di masa depan. Dia akan mempunyai serangan yang luar biasa. Hei Lindong, aturan bertahan hidup dalam perang besar 100 dinasti sangat kejam. Kau harus berhati-hati. Lindong pun balas berkata, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan menjadi yang terbaik. Xiaode pun lanjut berkata, kalau Lindong harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Lindong pun lalu berkata kepada Xiaode, oh ya, bukankah kau mengatakan kau mendapat sesuatu dari kolam roh suci? Xiaode pun menjawab, kau masih suka mengandalkanku. Xiaode pun lalu segera menunjukkan sesuatu, membuat Lindong pun terkejut. Wah, apa ini? Xiaode pun lalu menjelaskan kalau itu adalah harta roh kehidupan yang dibuat oleh buaya surgawi kuno dengan menggunakan tulangnya sendiri. Lindong pun menilai kalau ini sangat tidak buruk. Ia pun segera mencoba memegangnya, tapi ternyata tombak itu sangatlah berat membuat Lindong tak kuat dan berkata, tombak buaya surgawi berat sekali, pasti beratnya puluhan ribu kilo. Tapi tiba-tiba saja tombak itu pun meluncur dengan deras dan menggeret Lindong. Lindong pun jadi kewalahan dan berkata, tidak, tombak ini melawan dengan ganas. Sial, sulit sekali mengontrolnya. Lindong pun berusaha sekuat tenaga menahannya. Ia pun segera mengeluarkan tubuh guntur hasil besarnya. Tidak peduli seberapa kuat kau saat hidup, aku akan mengubahmu. Ya, teriak Lindong. Terlihat pertarungan Lindong dengan tombak itu pun mengeluarkan gelombang yang sangat kuat menjulang ke langit. 5 hari kemudian, terlihat Lindong pun tergeletak belum sadarkan diri dengan memegang tombak buaya surgawi. Tapi tampaknya pemurnian Lindong pun sudah berhasil. Dan tiba-tiba saja Lindong pun mendengar ada seorang yang memanggilnya. Lindong pun mulai berkata, siapa itu? Dan tak disangka Lindong pun kini melihat Nona Lin Qingzu di hadapannya dan ia berkata, Lindong, apa kau tahu? Aku sudah menunggumu. Jelas hal itu sangat mengejutkannya dan berkata, Qingzu, aku juga sedang mencarimu. Tapi tiba-tiba saja, bah, dan ternyata itu adalah boneka roh darah. Lindong pun sangat kaget dan kebingungan. Xiaode pun segera menyuruh Lindong untuk segera menekan boneka darah dengan cepat atau dia akan membunuh Lindong. Lindong pun bingung dan bertanya, bagaimana cara melakukannya? Xiaode pun menjawab, kau gunakan saja kekuatan penekanan dari puncak penjaga berat. Xin lalu berganti. Dalam 5 hari terakhir, kekuatan masing-masing faksi menggunakan 50.000 pil nirvana untuk membuka lingkaran sihir. Lindong dan kelompoknya pergi ke medan tempur melalui lingkaran sihir. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini, serta warisan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran juga di sekitarnya, dan lebih berbahaya saat di malam hari. Dalam perjuangan ini, pemenangnya akan menjadi terkenal di seluruh dunia, dan yang kalah hanya akan menjadi jiwa yang tersisa. Lindong yang saat ini sudah berada di battlefield pun merasakan kalau tempat ini memiliki energi surga dan bumi yang luar biasa besar, dan vitalitas di sini mengandung energi nirwana. Xiaode pun langsung berkata, Lindong, kau telah menelan jimat leluhur. Murnikan di sini segera, mumpung di tempat ini banyak mengandung energi nirwana. Pangeran Moling pun berkata kepada semuanya, kita bisa hidup lebih lama di sini hanya jika kita bersatu. Ketika kita memasuki titik pertemuan, kita harus berusaha untuk lebih berhati-hati ya.
Tapi tampaknya ada keanehan yang terjadi karena Pangeran Moling merasa kalau titik pertemuan ini sebenarnya sudah dikendalikan oleh suatu dinasti. Dan benar saja kini terlihat seseorang yang marah-marah. Orang itu bernama Haomeng. Ia pun berteriak, kota ini adalah titik pertemuan semua orang. Beraninya kau mengumpulkan pil nirwana di sini. Itu keterlaluan. Aku tidak akan memberimu 10 pil nirwana dengan sia-sia. Ayo bertarung berdasarkan kekuatan. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Haomeng pun kini berlari untuk melakukan perlawanan dan maksak. Haomeng pun dengan mudah ditebas oleh orang di situ. Pemandangan itu membuat Pangeran Moling, Lindong, dan Lin Langtian pun cukup terkejut dan berkata, sangat kuat. Kekuatannya secara mengejutkan menekan orang di level yang sama. Itu benar-benar melukai. Sungguh antara dunia yang lemah dan dunia yang kuat. Dan ternyata orang yang seperti preman itu bernama Xia Huang. Dengan angkuhnya ia pun lanjut berkata, ada 3 lagi sebelumnya. Mereka tidak menerima kendali dinasti cahaya suci kami. Jika kalian mau mati, ikuti saja mereka. Dan terlihat di situ ada 3 mayat digantung yang telah mereka bunuh. Jelas saja itu membuat semuanya kaget dan ketakutan. Mereka pun berkata, 3 orang itu selama hidupnya klan cahaya suci. Karena keberuntungan yang bagus, mereka masih jadi kekuatan Xiaocheng. Xia Huang pun dengan angkuhnya lalu berkata kepada semuanya, hei kalian semua, serahkanlah 10 nirwana. Mereka yang mengikutiku akan hidup, dan mereka yang menentangku akan binasa. Ancaman itu membuat Lindong pun berkata di dalam hati, di kota ini ada seseorang yang kekuatannya berada di puncak ranah manifestasi. Kekuatan ini dibandingkan dengan Moling, level Lin Langtian bahkan lebih tinggi. Dinasti Sheng Wang dengan kesombongannya yang merajalela. Sementara Pangeran Moling pun segera mengajak untuk mencari tahu dulu situasi di kota ini. Dan menurutnya jalan yang terbaik adalah tidak berkonflik dengan kelompok Xia Huang itu. Akan tetapi tampaknya Lindong pun tak mau tinggal diam. Dan ia pun di dalam hati berkata, tapi jika dia menyinggungku, aku akan bertindak. Dan cerita pun bersambung.